Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi bersama Ibu di pelajaran matematika. Hari ini kita mau bahas materi tentang barisan dan deret aritmetika di bagian pertama. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian miliki, untuk dari pengetahuan kalian harus mampu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Sedangkan untuk keterampilan, kalian diminta untuk mampu menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Untuk langkah awal, kita akan berkenalan dulu yang dinamakan dengan pola bilangan sebagai barisan dan deret. Jika UN adalah suku ke N dari suatu pola bilangan, maka U1, U2, U3, U4, dan seterusnya hingga UN itu dinamakan sebagai barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu dipisahkan oleh koma. Sedangkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai dengan UN itu sama dengan SN atau dinamakan sebagai deret bilangan. Jadi deret itu tandanya dia dipisahkan oleh tanda plus. Ada beberapa barisan bilangan yang mungkin sudah kalian kenal, yang namanya barisan bilangan asli, barisan bilangan persegi panjang, barisan bilangan segitiga, barisan bilangan balok, dan barisan bilangan kubik. Bisa dilihat angka-angkanya ya, mungkin kalian juga sudah kenal. Sekarang kita masuk ke pengertian barisan dan deret. Barisan adalah kumpulan objek-objek yang disebut menurut pola tertentu. Objek pertama dinamakan suku pertama, objek kedua dinamakan suku kedua, objek ketiga dinamakan suku ketiga, dan seterusnya. Sampai objek ke N dinamakan suku ke N atau UN. Jika objek-objek tersebut berupa bilangan, maka bentuk penjumlahan dari objek-objek tersebut dinamakan sebagai deret. Mari kita amati soal barisan bilangan berikut. Jika rumus suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan 3N pangkat 2 min 4, maka tentukanlah suku ketiga dan suku kelima. Di sini sudah ada rumus UN-nya, kemudian kita akan ganti N dengan angka 3 dan N dengan angka 5, karena yang dicari adalah U3 dan U5. Dengan menyelesaikan secara aljabar biasa, ini hitung-hitungan biasa ya, kita bisa peroleh jawabannya. Untuk U3 itu berarti 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 4. Jadi 3 dikali 9 dikurangi 4. 3 dikali 9 itu 27, dikurangi 4 jadi 22. Sedangkan untuk U5, kita ganti N-nya dengan 5 menjadi 3 dikali 5 kuadrat dikurang 4 sama dengan 3 dikali 25 kurang 4 sama dengan 75 dikurangi 4 sama dengan 71. Sekarang kita masuk ke barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu barisan angka-angka di mana U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3, sehingga terbentuklah bentuk umum UN min 1 itu sama dengan beda, yang merupakan sebuah angka yang tetap. Di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh untuk barisan aritmetika dengan beda 4. Kita punya barisannya 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Kemudian ada juga barisan aritmetika dengan beda negatif 5. Di sini ada 63, 58, 53, 48, dan seterusnya. Ada juga deret aritmetika. Sekarang deret ya dengan beda 3. Karena deret maka dia dipisahkan oleh tanda tambah. 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 dan seterusnya sampai dengan 50. Kemudian ada deret aritmetika tak hingga dengan beda 2.
barisannya adalah deretnya adalah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Sekarang kita amati untuk suatu barisan aritmetika dengan beda 4, yaitu angkanya 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Nah, jika suku pertama suatu barisan aritmetika kita namai dengan A, maka kita peroleh U1 itu sama dengan A, U2-nya sama dengan U1 tambah B, atau sama dengan A tambah B, U3-nya adalah U2 ditambah B, atau A tambah B ditambahin lagi B, sehingga disederhanakan menjadi A tambah 2B, U4-nya adalah U3 tambah B, atau A tambah 2B ditambahkan lagi dengan B, disederhanakan menjadi A tambah 3B. U5-nya adalah U4 tambah B, atau sama dengan A ditambah 3B ditambahin lagi B, sehingga disederhanakan menjadi A tambah 4B. Nah, dari sini coba kita lihat U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 3B, U5 sama dengan A tambah 4B. Sehingga bisa kita lihat ada suatu keteraturan bahwa rumus untuk suku ke N barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi kalau U5 berarti B-nya 4, seperti itu. Agar lebih paham, kita ambil satu contoh soal. Diketahui barisan aritmetika 2, 7, 12, 17, 22. Kalian diminta untuk menentukan suku ke-15. Maka cara menjawabnya, tulis dulu yang diketahui. A-nya berarti 2 ya, B-nya 5, N-nya 15. Pertanyaannya adalah suku ke-15 berarti U15. U15 itu sama dengan A ditambah 15 dikurang 1 kali B. Sehingga U15 sama dengan 2 ditambah 14 dikali 5. U15 sama dengan 2 ditambah 70. Jadi U15-nya adalah 72. Semoga kalian bisa memahami tentang barisan aritmetika dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk deret aritmetika. Ya, selamat